berkumpulnya anak-anak muda Sulawesi Tenggara di perempatan Pasar Baru hari ini bukanlah tanpa sebab atau hanya tujuan untuk kemudian meresahkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang sedang beraktivitas. Tapi ada sebuah problem, ada sebuah hal yang kemudian itu dianggap bukan hal yang baik-baik saja dan juga merugikan kita semua, tentunya sebagai warga negara Republik Indonesia. Kehadiran Presiden Joko Widodo yang kemudian dijadwalkan besok akan hadir di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara ini dijadikan momentum anak-anak muda Sulawesi Tenggara, dijadikan momentum mahasiswa Sulawesi Tenggara dan seluruh elemen-elemen rakyat untuk kemudian bisa menyampaikan aspirasi di hadapan Presiden Republik Indonesia tanpa harus ke Istana Negara, saudara-saudara. Kenapa teman-teman mahasiswa hari ini berkumpul dan kemudian menyatakan pendapat di perempatan Pasar Baru ini? Karena ada sebuah mosi ketidakpercayaan yang kemudian kita bangun bersama-sama terhadap pemerintahan Republik Indonesia hari ini, saudara-saudara. Berbagai persoalan-persoalan kebangsaan, berbagai persoalan kenegaraan yang hari ini terkesan diabaikan dan kesepikan oleh pemerintahan kita, yang justru seolah-olah pemerintah hari ini hanya peduli bagaimana caranya untuk kemudian memuluskan investasi tanpa memperhatikan bagaimana taraf kesejahteraan masyarakat. Bahkan di tepat 1 tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia di periode keduanya ini mengalami kemerosotan kepercayaan di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sebagaimana yang dilansir oleh Indobarometer pada tanggal 20 Oktober kemarin, bahwa tingkat kepercayaan Presiden Republik Indonesia atau secara keseluruhan penyelenggara pemerintah Republik Indonesia hari ini hanya mencapai 36%, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah mosi ketidakpercayaan yang sangat besar yang kemudian dibangun di hampir seluruh provinsi yang ada di Republik ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya sebagai anak muda, sebagai mahasiswa Sulawesi Tenggara, mengajak seluruh elemen masyarakat, pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk sama-sama kita berhimpun, menghimpun seluruh kekuatan kita, mengajak seluruh kelompok-kelompok rakyat untuk kemudian berkumpul dan menghimpun kekuatan untuk kemudian memperbaiki negara ini. Sebelum saya lanjut, saya juga ingin memohon maaf kepada seluruh pengguna jalan bahwa perjalanan Bapak Ibu sekalian sedikit terganggu karena adanya agenda perbaikan negara oleh anak-anak mahasiswa pemuda Sulawesi Tenggara hari ini. Kedua sahabat, kehadiran Presiden Republik Indonesia di Sulawesi Tenggara dinilai bukan hal yang kemudian mampu mengubah, dinilai bukan hal yang kemudian mampu memberikan solusi di tengah ketidakpastian posisi, di tengah ketidakpastian proses bernegara, berbangsa dan bernegara, saudara-saudara. Bahwa ada pengesahan undang-undang Omnibus Law yang kemudian sampai hari ini draft aslinya belum diketahui, entah yang 1000 lembar lebih atau yang 800 lebih ataupun yang 900 lebih. kesannya tidak bagusnya karena masalah uang ini. Bahkan sejak awal pengesahan rancangan undang-undang Omnibus Law menjadi undang-undang itu dinilai oleh berbagai pakar-pakar hukum, akademisi kita dari berbagai universitas, bahwa sejak awal cacat formil, saudara-saudara. Di sisi lain, 1 tahun lebih meninggalnya almarhum Randi dan Yusuf yang sampai hari ini belum mampu dituntaskan oleh negara
ini menunjukkan bahwa adanya persekongkolan jahat, adanya kesepakatan jahat yang kemudian dibangun oleh negara untuk kemudian mengabaikan proses-proses penyelesaian kasus-kasus HAM di Republik ini, saudara-saudara. Bang rakyat, bang jin bang setan. Ditambah lagi ada berbagai kepentingan partai politik yang kemudian terkesan hanya membenturkan masyarakat kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa partai politik tidak pernah memiliki peran, tidak pernah punya andil dalam proses kemerdekaan bangsa ini. Dan tiba-tiba hari ini mau sok-sok atur negara, saudara-saudara. Yang tahu pasti cocok Quran. Kalau seandainya partai politik yang hari ini kita tidak anggap memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan bangsa, maka kita harus sama-sama bersepakat bahwa seluruh kantor-kantor dewan perwakilan partai yang ada di Sulawesi Tenggara harus kita bakar, saudara-saudara. Bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa partai-partai politik yang hari ini mau sok-sok atur negara tidak punya peran dalam proses kemerdekaan bangsa ini. Orang-orang yang memiliki peran, lembaga-lembaga yang kemudian memiliki peran dalam proses kemerdekaan bangsa hari ini tidak didengarkan lagi. Anak-anak muda pada saat tanggal 28 Oktober menyatakan ikhtiarnya untuk kemudian menjadi agen pemersatu bangsa ini lewat Sumpah Pemuda. Tapi hari ini suara-suara anak muda, suara-suara anak-anak muda kita sudah tidak didengarkan lagi. Bahkan tidak sedikit ketika anak-anak muda berekspresi, tidak sedikit mereka direpresi sampai menimbulkan anak-anak muda kita tercederai dan direpresi hingga kehilangan nyawa, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita sudah punya alasan yang kuat untuk kemudian mengatakan bahwa satu titik pun kepercayaan kita terhadap negara hari ini sudah hilang. Bahwa Presiden Joko Widodo yang lahir dari pelosok desa yang ada di Solo pada saat itu bukanlah orang-orang yang mementingkan kepentingan orang-orang pinggiran, kepentingan anak-anak desa, kepentingan orang-orang miskin total, tapi dia adalah sosok yang kemudian hanya hadir untuk kemudian memuluskan investasi, saudara-saudara. Terbukti bahwa kehadirannya di Sulawesi Tenggara untuk kemudian agenda peresmian jembatan Batara Mas. Di sisi lain juga ada peresmian perusahaan tebu yang ada di Bombana, yaitu PT John Lynn, yang sama-sama kita ketahui bahwa PT John Lynn di Bombana itu mengalami pengeroyokan oleh masyarakat Bombana. Tapi kenapa hari ini Presiden mau hadir untuk kemudian mengesah atau meresmikan perusahaan tebu yang kemudian mengalami banyak penolakan di tengah-tengah masyarakat? Secara tidak langsung kita bisa menilai bahwa Presiden kita hari ini mengamini investasi-investasi buruk yang mengalami berbagai penolakan di Republik ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa mari sama-sama kita himpun kekuatan, kita kumpulkan berbagai hal, kita kumpulkan kekuatan kita untuk kemudian bersama-sama menyatakan pendapat di hadapan Presiden Joko Widodo. Mungkin itu hal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran wa duntum fil khairi wal barakati wan najah. Allahumma afiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.